beliau waktu dan layar dipersilakan tafadholi maskura. Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita mulai ya teman-teman. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur karena berkat taufik hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit insya Allah segera sembuh ya. Plus di bulan Ramadan yang suci ini masya Allah kita masih dikasih kesempatan untuk hadir di dalam kultum subuh ini ya teman-teman sekalian. Insya Allah salawat beriringan salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya yang saya hormati daripada owner-K ataupun foundernya dan juga seluruh jajaran admin komunitas yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ya. Yang saya hormati pula seluruh jajaran support by-nya, yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi, saya kasihi seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah yang hadir pagi hari ini adalah mereka-mereka yang Allah karuniakan hadir pada pagi hari ini. Karena biasanya nih kita tuh setelah sahur, kemudian ya enggak apa, kita nih enjoy gitu ya. Mau members ini mau enggak pun ya, insya Allah ya, meramaikan ikut kajian tuh enggak masalah teman-teman ya. Kayak biasanya kita itu kan setelah setelah kita itu sahur, kemudian sholat subuh biasanya nih tidur gitu kan. Tidur biasanya bangun-bangun jam 10 biasanya nih. Ada nggak itu? Nah, pagi ini kita insya Allah diramaikan dan juga didamaikan dalam menuntut ilmu ya. Tapi nggak tidur, tapi kita menuntut ilmu, masya Allah ya, itu lebih bagus juga. Oke, insya Allah semangat ya, sediakan apa? Sediakan buku dan pena, bukan sediakan cemilan ya. Oke teman-teman sekalian, kita pada pagi hari ini sedikit membahas mengenai daripada pahala keistimewaan bulan Ramadan, masya Allah ya. Karena kita ini kan kultum Ramadan teman-teman ya, kultum subuh Ramadan. Jadi kita sedikit bahas mengenai daripada apa aja sih istimewanya bulan Ramadan itu. Sampai Ramadan itu ada di dalam rukun Islam. Karena nggak mungkin dong Ramadan ini ada di dalam rukun Islam kalau nggak ada istimewa di dalamnya. Banyak loh teman-teman keistimewaannya. Kita sebutkan satu persatu lah ya. Kayak pertamanya apa? Pertamanya, bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan dan pengampunan dosa. Langsung kepada hadis kita nih ya, Masya Allah. Dalam hadis riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim, ada di sana dikatakan man sama Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Insya Allah kan? Tuh bisa diampuni dosa-dosa kita yang lalu tuh. Kalau bulan Ramadan, asal jangan mukel aja ya. Nah ini hati-hati nih yang mukel-mukel nih ha. Jangan sampai gitu ya, kita di bulan Ramadan itu menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Ya teman-teman sekalian, jadi jangan sampai nih ya, di bulan Ramadan ini kita mokel-mokel tuh jangan ya. Meskipun mungkin dikatakan nggak ada yang ngeliat, tapi Allah sama malaikat ngeliat. Barangkali kan kita nih udah ada mau mokel gitu ya,
apa namanya, udah siap-siap gitu ya ngambil makanan, udah jonggok di pinggiran pohon gitu ya. Ternyata di sisinya malaikat mencatat, dia nih nggak bener nih, baru jam 9 udah mau makan gitu. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai ya. Kalau kita memang ingin Ramadan kita ini bermutu, berkualitas, jangan sampai yang seperti itu. Kalau dosa kita yang lalu ingin diampuni, jangan sampai seperti itu. Ya, nah jadi tadi apa, bahwasannya di bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Jadi jangan disia-siakan. Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, yang dimaksudkan diampuni dosa-dosanya itu yang telah lalu itu adalah dosa-dosa kecil. Dan menurut daripada sebagian ulama, itu juga ada yang mengatakan bahwasannya itu juga termasuk dosa besar, tapi ketika kita memang sungguh-sungguh bertaubat di sana. Jadi teman-teman sekalian, kalau emang ingin di bulan Ramadan ini kita diampuni dosanya nih, jangan pernah kita skip untuk yang namanya taubat. Jangan kita skip ya. Jangan sampai nih kita nih ngerasa sholat cuma 1 tahun sekali. Boleh saja. Boleh saja, itu ada tuh sholat tasbih itu kan. Termasuk salah satu sholat kita meminta ampunan kepada Allah. Sholat taubat. Taubatan nasuha. Itu jangan sampai kita lewatkan tuh teman-teman. Rugi kalau kita ngelewatin itu. Rugi kalau misalkan kita nih ngelewatin Ramadan itu cuma sekedar kewajiban tanpa tahu arahnya kemana. Karena kan Ramadan ini tujuannya jelas teman-teman, supaya kita ini selain kewajiban dalam mengkategorikan rukun Islam, selain itu kan bulan Ramadan ini juga banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Tuh yang sekolah-sekolah awalnya mungkin full time jadi setengah hari, bermanfaat tuh kan. Yang mungkin dulunya kerjanya jadi yang dulunya mungkin kerjanya full jadi setengah hari, barangkali kan ada tuh. Bermanfaat kan ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, jangan pernah kita skip untuk taubat di bulan Ramadan. Ya, karena Ramadan itu ibarat kata nih bulan ngeriset dosa gitu ya. Reset dosa, restart dosa gitu. Jadi dosa-dosa yang lalu tuh bisa jadi ampuni di Ramadan kali ini, asalkan kita taubat. Taubat, kita bersungguh-sungguh teman-teman. Ya, bayangkan kalau semisal katanya 1 tahun yang lalu kita itu benar-benar berbuat dosa tuh Masya Allah sekali. Yang dulunya tuh, yang kemarin-kemarin tuh lisannya Masya Allah tuh, gak ada kalimat-kalimat kotor yang gak keluar itu. Kemudian sholatnya tuh gak khusyuk. Kenapa? Karena dia sholat sekedar daripada menunaikan rukun Islam saja, tapi dia tidak paham di sholat nih arahnya kemana, artinya apa, nggak tahu. Ya kan? Banyak maksiat, dari maksiat kecil sampai maksiat besar dilakukan. Tapi barangkali ketika masuk bulan Ramadan yang ini, dia kemudian mendapatkan hidayah, kemudian dia bertaubat, dia dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Karena teman-teman sekalian, kita tuh di bulan Ramadan itu kalau bisa tuh sampai yang namanya dosa-dosa kita yang lalu tuh diampuni sama Allah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. Ada di sana dikatakan, celakalah setiap orang yang mendapati Ramadan lalu dia berlalu sebelum dia diampuni. Maksudnya itu, kamu rugi kalau Ramadan meninggalkan kamu sementara kita belum mendapatkan ampunan dari Allah. Rugi nggak? Rugi. Siapa yang rugi? Kita. Allah nggak rugi. Allah nggak rugi, kita yang rugi. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, jangan disia-siakan waktu di dalam puasa itu untuk bermunajat, untuk bertaubat. Ya, jangan disia-siakan. Kedua, Ramadan itu termasuk bulan di mana doa kita itu mudah dikabulkan, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, di sana ada dikatakan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Kata Allah. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Makanya Allah selalu tahu. Kadang gini teman-teman ya. Apa nih yang kita doakan, meskipun belum terlontar di lisan, tapi udah terlontar di hati kita. Allah udah tahu tuh. Udah tahu duluan tuh. Makanya kadang-kadang nih teman-teman, belum sempet kita nih bilang, tapi udah muncul aja. Misalkan dalam hati kita nih, ya Allah, pengen lah takjil nih, nantinya buka puasa tuh pakai cilok gitu. Belum terlontar, ternyata ada tetangga yang ngasih kamu cilok. Atau gini, di bulan Ramadan itu kita berdoa, ya Allah, semoga nanti lebaran itu saya dapat jodoh, misalkan. Misalkan ya, misal ya kan. Allah tahu teman-teman, maka bisa jadi Allah sudah menyiapkan itu. Nanti ketika kamu ini lebaran, ternyata kamu bertemu dengan pujaan hati. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Selain Allah. Itulah baiknya Allah. Makanya teman-teman sekalian, kita itu harus yang namanya jangan pernah yang namanya kita itu menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Ini kalau kurang kedengaran boleh boleh bilang, karena memang rumah saya dekat dengan masjid. Insya Allah ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah kita sia-siakan waktu di bulan Ramadan untuk berdoa. Nih jangan sampai nih kebiasaan lama kita kebawa di bulan Ramadan. Di bulan Syawal kita nih kalau sholat, kalau sholat itu kita lebih ke, kalau udah sholat ya udah, nggak ada doanya, nggak ada zikirnya, nggak ada munajatnya, nggak ada mintanya sama Allah. Nah di bulan Ramadan ini jangan. Coba diubah. Coba di bulan Ramadan ini kita yang mungkin dulunya itu senang ketika setelah sholat itu usahakan kita setelah sholat itu berzikir dulu, minta dulu sama Allah. Tapi karena memang Allah itu tahu dan Allah itu maha segalanya, ibaratnya maha kaya, maha kuasa gitu ya. Kita minta apapun sama Allah bisa aja Allah kasih. Cuman jangan sampai nih kita lupa terhadap kepentingan diri kita. Misalkan kita nih, Allah, saya ini minta Lamborghini ya Allah. Minta Lamborghini satu aja ya Allah. Tapi dia lupa untuk berdoa meminta ampunan kepada Allah. Ya Allah, saya ini pengen banget sih dia itu jadi istri saya, jadi suami saya. Ya Allah, tolong dekatkan ya Allah. Tapi dia lupa minta ampunan sama Allah. Dia lupa minta perlindungan sama Allah. Dia lupa minta dia lupa minta keridhaan dia hidup di dunia. Nah itu yang jangan sampai kita lupakan. Boleh kita minta hal-hal tadi, tapi jangan lupa kita minta yang namanya ampunan kepada Allah juga. Ya. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi di bulan Ramadan itu adalah juga bulan dikabulkannya doa. Jadi jangan sampai kita melewatkan hal tersebut. Karena di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, da'watus sa'ima la turaddu. Doa orang yang berpuasa itu tidak tertolak. Apalagi nih doanya kita nih sepenuh hati, sampai nangis-nangis darah gitu. Enggak ya. Sampai nangis-nangis lagi beratnya. Kita berdoa kepada Allah dari hati. Kemudian mungkin kita meresapi isi doa kita sendiri. Nah itu bisa saja dengan mudahnya Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya teman-teman sekalian, jadi jangan sampai kita melewatkan hal-hal tersebut. Karena kita ini punya banyak sekali impian, punya banyak sekali permintaan. Ya selain ikhtiar, kita juga harus tawakal. Oke ya. Nah,
Selanjutnya, bulan Ramadan itu di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa, tapi bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, bukan. Bukan cuma sekedar itu, tapi kita juga menahan hawa nafsu dengan tujuan kita apa? Takwa kita. Itu salah satunya teman-teman sekalian. Ya, karena kalau dibilang yang namanya di bulan Ramadan itu banyak orang itu merasa segan ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan gak bagus. Segan rata-ratanya. Kenapa segan? Tahu bahwasannya Ramadan itu bulan suci. Bulan dimana kita itu bukan sekedar menahan lapar haus saja. Banyak faedahnya, banyak manfaatnya, banyak keistimewaannya di dalam. Kita menahan lapar haus pun banyak kok istimewanya di sana. Apa salah satunya? Salah satunya nih kita bisa merasakan bagaimana sih rasanya orang-orang yang di luar sana itu kekurangan makanan. Barangkali dari situ empati kita kepada mereka hadir. Yang mungkin dulunya itu kita nggak punya empati sama orang-orang yang dia nih katanya belum makan 2-3 hari itu, nggak punya empati kita. Tapi kita berpuasa, kita merasakan, oh ternyata jangankan 2-3 hari atau seminggu gitu ya. Kita setengah hari aja berpuasa, nggak makan, nggak minum, itu Masya Allah telemah letih lesunya. Barangkali dari situ empati kita muncul. Jadilah kita bersedekah, jadilah kita dermawan dengan harta kita, bijak dengan harta kita. Ya, teman-teman sekalian, itu juga salah satunya tuh keistimewaan kita di dalam berpuasa. Selain makan minum, kita juga melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ini memang kita itu tidak keseluruhan dalam artian yang namanya di bulan Ramadan itu kan kita nih paham bahwasannya yang dikatakan syaitan itu dikunci, katanya digembok gitu ya. Tapi bukan berarti kita itu tidak memiliki musuh yang lain. Karena ada salah satunya hawa nafsu kita. Dan syaitan yang dibelenggu pun dalam tanda kutip ya kalau kita bahasakan itu raja-rajanya doang, yang kici-kicinya tuh masih ada tuh. Nah, ini jadi salah satu yang menjadi sebuah momen kita itu tetap harus menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya kenapa di bulan Ramadan tapi kok masih ada orang yang mokel gitu ya. Di bulan Ramadan tapi kok masih ada orang yang dalam tanda kutipnya berzina. Kemudian di bulan Ramadan tapi masih ada yang dia ini dengan senang hati memamerkan maksiatnya. Itulah sebabnya. Ya, teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya di dalam bulan Ramadan itu ada salah satu keistimewaannya juga, yaitu mendapatkan kesempatan meraih pahala berlimpah. Kesempatan emas tuh ya, meraih pahala yang berlimpah. Sebagaimana hadisnya Imam Ibnu Majah, ada di sana dikatakan inna fi jannati baban yuqalu lahur rayyan. Di surga ada pintu bernama pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu illa syaimun. Tidak masuk darinya kecuali orang-orang yang berpuasa, katanya. Dan ada pintu surga itu bernama pintu ar-rayyan, dan di sana dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu kan? Kita berpuasa tapi mendapatkan surga, tapi tetap nggak gampang. Kita ada usaha di situ. Ya, jadi teman-teman sekalian, tapi ini jadi kesempatan emas lah. Jadi kesempatan emas. Ya, kita selama di bulan Ramadan itu
Kalau ingin mendapatkan kesempatan emas ini, tentu saja kita ada usaha. Salah satunya adalah dengan kita memperbanyak hal-hal positifnya. Jangan hanya sekedar duniawi yang kita kejar. Mungkin kalau di bulan Syawal, kebanyakan yang kita kejar itu adalah perkara-perkara duniawi. Misalkan bekerja banting tulang sana sini dan lain sebagainya. Gak masalah, itu karena kewajiban kita juga. Gak mungkin kita hidup tanpa uang gitu kan, karena serba uang sekarang itu, gitu kan. Cuman teman-teman sekalian, yang tetap menjadi patokan kita itu terkhususnya di bulan Ramadan adalah perbanyak amal bagus. Perbanyak amal bagus. Sekiranya lah ya. Karena kan karena kan kita itu di dalam bulan Ramadan ini momentum dimana kita itu berusaha yang namanya meraih keridhaan Allah dan juga meraih surga tadi. Itu salah satunya surga, pintunya pintu Ar-Rayyan. Dan di sana salah satu yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan, tentu saja daripada memperbaiki akhlak kita, memperbaiki kekeliruan kita, yang dulunya mungkin banyak sekali kekeliruan, apalagi di bulan Syawal tuh ya. Nah, maka di bulan Ramadan ini momentum kita untuk berhijrah ataupun beristiqomah. Makanya, teman-teman ya, Ramadan itu bukan cuma sekedar kita berhijrah atau memperbaiki diri saja, atau mungkin memulai memperbaiki diri saja, bukan sekedar itu, tapi Ramadan juga momentum kita itu untuk mengokohkan hijrah dan istiqomah kita. Ini naik level ibaratkan. Kalau mau naik level ini salah satu momentumnya di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu kita rata-ratanya takut berbuat maksiat. Bener nggak? Makanya kenapa orang yang dia ini sulit mengontrol hawa nafsu, sulit mengontrol marah, dan dikatakan pula salah satu cara supaya kita menghindari zina, salah satunya adalah berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena faedahnya memang sebanyak itulah. Salah satunya menghindarkan kita dari perihal maksiat tadi. Karena rata-rata ya di bulan Ramadan itu takut dalam berbuat maksiat. Ya memang mungkin kita heran, kenapa ya di bulan Ramadan kita takut maksiat, sementara di bulan Syawal kadang-kadang orang tuh nggak takut sama maksiat itu. Kenapa? Ini salah satu simpelnya teman-teman, karena orang-orang tahu bahwasannya Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan biasa, tapi bulan yang istimewa. Ya tadi lah contohnya kan, di mana doa kita mudah dikabulkan, kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu teman-teman sekalian. Ya. Kemudian di bulan Ramadan pun menjadi salah satu momentum kita untuk bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa paling banyak dermawanannya itu di bulan Ramadan. Paling banyak beliau itu mengeluarkan gitu ibaratkan di bulan Ramadan, teman-teman. Kenapa di bulan Ramadan? Apakah di bulan lain enggak? Enggak juga maksudnya, tapi di bulan Ramadan itu lebih-lebih gitu. Kenapa? Karena hati lebih lembut, empati kita lebih hadir, kita keinginan mendapat pahala besar lebih menyala gitu ibaratkan. Jadi Ramadan itu bukan cuma sekedar menahan lapar haus, mengajarkan kita bagaimana caranya menahan hal itu, tapi juga supaya kita peduli. Tadi yang sempat dibahas lah ya, di bulan Ramadan itu kan mengajarkan kita menahan lapar haus. Salah satu faedahnya supaya kita ada empati sama orang. Salah satunya itu. Makanya kenapa di bulan Ramadan coba banyak-banyakan sedekah. Banyak-banyakan sedekah, teman-teman sekalian. Entahlah kepada siapapun itu. Atau sedekah kepada diri pribadi. Bagus juga tuh teman-teman ya. Atau sedekah kepada orang yang membutuhkan itu juga lebih bagus. Ya, jadi coba di bulan Ramadan itu kita memperbanyak bersedekah.
dermawan sama orang. Karena apa? Salah satu bentukan kita dalam bersyukur kepada nikmatnya Allah itu dengan bersedekah juga salah satunya. Karena dengan bersedekah itu juga menghadirkan selain empati juga membuat kita sadar bahwasannya ketika kita ini memang bersyukur dengan apa yang Allah kasih, kita juga akan merasakan atau kita juga akan memahami bagaimana sih orang yang membutuhkan apa yang ada dalam diri kita. Tuh teman-teman, ya, bersedekah. Kemudian keistimewaan di bulan Ramadan yang selanjutnya itu apa? Ada yang namanya di bulan Ramadan itu sholat tarawih. Sholat tarawih, istimewa juga nih. Sholat tarawih juga bagian daripada istimewanya di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini tarawih ini bahkan 1 tahun 1 kali cuman di bulan Ramadan doang. Ya teman-teman sekalian. Karena kan kita ini dianjurkan untuk menghidupkan malam Ramadan itu dengan iman dan mengharapkan pahala. Nah, itu teman-teman sekalian, maka salah satunya adalah dengan tarawih. Banyak faedah juga dalam tarawih loh. Banyak faedahnya juga dalam tarawih. Selain kita itu tarawih dalam hal untuk menghidupkan malam Ramadan, salah satunya juga nih, kita bisa murojaah di sana. Kita juga bisa murojaah di sana. Karena jumhurnya kan rakaat daripada tarawih itu kalau nggak 11 23 gitu kan, dengan witir 3. Nah, teman-teman sekalian, biasa kan kita nih dari semua jumlah salat itu otomatis setiap rakaatnya itu kita membaca surah pendek. Ya kan? Membaca surah pendek. Nah, itu bisa dikategorikan tuh kita itu juga sambil murojaah hafalan kita. Paling seneng lah itu. Paling seneng loh teman-teman kalau kalau dalam hal seperti itu, kayak misalnya katanya ketika tarawih yang dimana memang memerlukan banyak bacaan surah. Kenapa? Karena ngerasa aja bahwasanya sekalian murojaah aja gitu kan, sekaliannya maksudnya. Selain kita sholat untuk ibadah kita pun, kita juga mendapatkan faedah lain, yaitu kita memperkuat ingatan terhadap hafalan kita. Karena kalau nggak gitu kan kita kapan-kapan lagi nih murojaahnya. Barangkali alasan kita nih sibuk-sibuk gitu kan. Nah, banyak faedahnya teman-teman. Ya kan, di dalam tarawih pun kita bisa sambil yang namanya mempererat tali silaturahmi, entah dengan tetangga kah, entah dengan siapa lah. Itu kan biasanya kita nih kadang ada tetangga tuh yang jauh sekali dengan jangkauan kita itu. Atau mungkin yang dulunya nih sering ribut gitu ya, barangkali dalam tarawih itu mereka ini jadi satu frame gitu, jadi satu arah lah ibaratkan, jadi damai mereka. Itu salah satunya ya. Kemudian teman-teman sekalian, di bulan Ramadan itu juga ada beberapa keistimewaan lainnya, seperti diturunkannya Al-Quran dan juga malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang kita kenal dengan malam lebih utama ataupun malam dari 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan, ya teman-teman sekalian. Tuh Masya Allah tuh. Dan di malam itulah kita lebih-lebih lagi memperbanyak amalan-amalan kita. Tadilah ya, kalau kita nggak mau rugi di bulan Ramadan itu, nggak mau rugi di bulan Ramadan itu, kita memperbanyak apa yang sekiranya itu menjadi manfaat bagi pada diri kita sendiri. Salah satunya ibadah tadi. Salah satunya itu. Ya teman-teman sekalian.
Kemudian di bulan Ramadan pun pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Di dalam hadis riwayatnya Imam Bukhari, ada itu di sana dikatakan iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Jika Ramadan datang, maka pintu-pintu surganya dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syaitan. Dan setan-setan dibelenggu. Jadi di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat, orang yang disiksa di dalam kubur pun diberhentikan siksaannya. Makanya nih, begitu takbir terdengar, orang-orang dalam kubur tuh menjerit kembali. Kenapa? Karena sadar bahwasanya nih istirahat dalam masa siksaannya tuh kembali hadir gitu. Udah beres gitu masa istirahatnya ibaratkan. Tuh teman-teman sekalian. Tapi yang pintu-pintu surga dibuka ini salah satunya membuat peluang bagi diri kita untuk masuk sana. Gitu teman-teman ya. Nah, ini yang teman-teman sekalian, di bulan Ramadan juga menjadi bulan bahwasannya momentum kita untuk merubah diri tadi ya. Momentum di mana kita itu untuk merubah diri kita. Makanya tapi ketika di bulan Ramadan itu, coba niatkan dengan benar. Coba niatkan dengan benar ya. Ramadan itu, ketika kita mulai masuk Ramadan, coba niatkannya tetap lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Niatkannya. Oh tapi tuh, kalau misal katanya salah di awal gimana ya? Nggak apa-apa salah di awal, asal jangan disalahin terus maksudnya. Karena namanya manusia itu kan punya sifat lupa, plus hati manusia tuh mudah bolak-balik gitu ya. Jadi kalau semisal kata kitanya memang dari awal ada salah niat, manusiawi, tapi jangan diteruskan gitu. Kalau sadar niatnya sudah salah gitu ya, kalau sadar niatnya udah salah maka diperbaiki, jangan di situ saja. Ya Allah, aku niat berpuasa itu supaya dapat si doi. Nah itu salah kan? Agak lain gitu ya. Nah, maka harus diperbaiki. Saya sering bilang ini teman-teman, persoalan niat ini jangan sekali-sekali. Maksudnya jangan cuman sekali, jangan cuman di awal saja. Karena tadi kan hati manusia itu mudah bolak-balik, sementara niat itu kan dari hati. Niat itu dari hati kita. Sedangkan hati kita ini mudah sekali bolak-baliknya. Jadi teman-teman sekalian, coba niat itu jangan sekali di awal saja. Misalkan tadi di bulan Ramadan nih, ya Allah, hamba berniatkan Ramadan itu lillahi ta'ala. Makanya kan niatnya kita ketika bulan Ramadan masuk Ramadan, nawaitu sama godin anak da'i fardhu sahri Ramadan hadi sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Niat karena Allah ta'ala. Niat karena Allah ta'ala. Itu yang harus kita niatkan. Masuk Ramadan, niatkan lillahi ta'ala, ingin mendapatkan pahala keridhaan daripada Allah, ingin memperbaiki diri lebih baik kembali. Nah, di pertengahan Ramadan nanti, atau sekiranya memang kita nih niatnya udah agak muter gitu, udah agak loading gitu, nah itu diperbaharui lagi niat kita. Kalau kita nggak mengevaluasikan niat kita, besar kemungkinan niat yang awalnya lurus tuh jadi belok. Yang awalnya niat karena Allah jadi niat karena si doi. Yang awalnya niat karena Allah niat jadi karena Lamborghini. Iya kan? Nah itulah. Jadi kita itu harus ada yang namanya perbaikan niat. Karena hati manusia itu mudah bolak-balik. Di asarnya dia bertakwa, di isya'nya dia bermaksiat. Siapa yang tahu? Ya, jadi perlu sekali kita itu memperbaiki niat-niat kita, insya Allah ya. Nah, ada beberapa hal pula teman-teman sekalian yang menyebabkan kenapa bulan Ramadan itu istimewa selain hal-hal tadi itu yang kita bahas tuh. Selain yang tadi kita bahas tuh, ada beberapanya
peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan yang dibilang istimewa nih. Dan jadi pelajaran juga bagi kita. Salah satunya tadi ya, turunkannya Al-Quran. Makanya Ramadan itu juga dijuluki ataupun bisa dibilang sebagai bulannya Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan itu coba perbanyak baca Al-Quran. Jangan perbanyak baca cat ayam gitu ya. Bulan Ramadan itu perbanyak baca Al-Quran. Jangan perbanyak baca cat ayam gitu ya. Di sliding malaikat nangis pula gitu. Nah, jangan ya. Jadi perbanyak baca Al-Quran. Hatamkan. Entah sekali kah dalam satu bulan itu, 2-3 kali kah dalam satu bulan itu, semampu kita, nggak apa-apa. Karena kan biasanya di bulan Ramadan itu aktivitas kita menurun. Dari yang awalnya mungkin sibuk gitu, jadi agak yang namanya longgar. Saya merasakan sendiri itu teman-teman. Kalau Syawal tuh Masya Allah sibuknya, tapi Ramadan itu adalah waktu-waktu istirahat tuh. Gitu kan? Di waktu-waktu itu jadikan sebuah momen atau sebuah kesempatan untuk kita murojaah. Karena kadang-kadang teman-teman, kalau bukan di bulan Ramadan tuh, bulan mana lagi yang membuat kita rajin buat baca Quran? Nah, tengok tuh di tempat-tempat Quran kita, apakah sampai berdebu? Menumpuk-numpuk Al-Quran sampai berdebu-debu? Gak kita baca-baca. Dibacanya sekali dibaca di bulan Ramadan doang. Di bulan Syawal dia baca Al-Quran ketika mau, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, perlu kita pahaminya pula bahwasanya di bulan Ramadan itu juga dijuluki bulannya Al-Quran. Jadi jangan pernah kita lewatkan momentum ini, bahwasanya di bulan Ramadan itu coba kita perbanyak baca Al-Quran. Kalau bisa kita sambil memahami isinya, lebih bagus itu tuh ya. Nah teman-teman, makanya biasanya itu saya dulu pernah itikaf di masjid ya. Ada dulu pas saya mondok di pondok itu, kami itu biasanya setiap Ramadan itu itikaf di masjid itu selama berapa hari ya waktu itu. Pokoknya isinya itu kita tuh nggak keluar dari masjid. Nggak keluar dari masjid, tapi makan minum sahur buka itu disuguhkan gitu. Kami fokus aja murojaah. Hadir itu kami dulu. Kenapa? Karena memang mungkin kalau pas masa saya yang itu memang karena itu mahad khusus Al-Quran kali ya, tapi nggak tahu juga kalau yang lain gitu. Cuman kalau saya di sana itu, dan itu menjadi momentum bahwasanya memang benar-benar Ramadan itu bukan cuman sekedar ini, tapi juga sebagai bulannya Al-Quran, dimana kita benar-benar mendekatkan diri kita yang mungkin dulunya agak jauh gitu ya, menjaga jarak sama Al-Quran tuh LDR gitu. Nah, jadi lebih dekat sama Al-Quran tuh. Yang dulunya mungkin nggak paham pun jadi paham, yang dulunya nggak hafal pun jadi hafal, gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya di bulan Ramadan juga itu ada yang namanya Perang Badar. Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Tuh kan, di hari apa? Ya, benar teman-teman ya. Jadi di bulan Ramadan juga ada Perang Badar. Makanya nih, kadang saya gini ya teman-teman. Entah kenapa, tapi memang benar ya. FYP sosmed tuh, khususnya di TikTok tuh teman-teman ya. Tiap mendekati Ramadan tuh itu film Perang Badar tuh hadir gitu. Kadang saya mikirnya gini, wah, ini film Perang Badar ini udah muncul. Mendekati Ramadan. Mengingatkan kita pada peristiwa istimewa di bulan Ramadan. Dimana kan salah satunya adalah Perang Badar, dimana kaum muslim mengalahkan kaum kafir, padahal kaum kafir ini lebih banyak, lebih unggul tuh anggota-anggotanya daripada orang muslim. Cuman Allah menolongnya. Salah satunya Allah menolongnya dengan diragukan atau ditakutkan hati orang kafir. Sementara hati orang muslim ini dikuatkan sama Allah. Jadi rasanya nggak
nggak ada takut-takutnya tuh orang muslim itu, meskipun sedikit anggotanya. Tapi orang kafir nih yang banyak sekali anggotanya, tiba-tiba ragu hatinya. Itu salah satu salah satu bantuan dari Allah selain diturunkannya malaikat. Insya Allah kan? Itu jadi pelajaran juga tuh bagi kita tuh. Ya, kemudian ada apa? Ada Fatu Mekah. Penaklukan kota Mekah itu di 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Insya Allah kan? Di mana peristiwa itu mengubah sejarah Islam kota Mekah yang dulunya sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya ada dalam genggaman ibaratkan. Ya meskipun harus banyak pertumpahan darah juga gitu, tapi itu menjadi salah satu kemenangan bagi orang Islam juga. Dan itu di bulan Ramadan. Insya Allah kan? Bulan Ramadan itu. Ya. Ada juga perang Tabuk, pembebasan Andalusia, turunnya kitab-kitab Samawi lainnya gitu ya. Kemudian ada juga wafatnya istri Nabi Muhammad, Sayyidatina Khadijah. Kemudian juga wafatnya Ali bin Abi Thalib. Insya Allah kan banyak tuh hal yang mungkin bisa kita pelajari di dalam bulan puasa itu. Insya Allah kan. Cuman kembali teman-teman, yang namanya bulan Ramadan itu jangan kita hanya jadikan sebagai momentum menahan lapar haus, tapi juga berusaha lebih baik dari hari kemarin. Ya, di bulan Syawal kita yang nggak pernah deket sama Al-Quran jadi deket sama Al-Quran. Yang dulunya mungkin nggak pernah sholat sekhusyuk itu jadi sekhusyuk itu. Yang mungkin dulunya senang sekali berbicara kasar, di Ramadan itu dia menahan ucapannya. Yang mungkin di bulan Syawalnya dia senang melihat hal-hal yang tidak bagus, di bulan Ramadan dia menjaga pandangannya. Tuh salah satu faedah dan keistimewaan di bulan Ramadan. Banyak sebenarnya kalau kita sebutkan satu-satu. Nampaknya nggak akan beres gitu ya. Insya Allah ya. Nah, itu jadi salah satu hal yang harus kita pahami pula. Dan yang harus kita pahami pula selain itu adalah tadi, bahwasannya Ramadan itu bukan sekedar momentum kita mengawali untuk memperbaiki diri, tapi juga momentum kita untuk memperkokoh diri dalam keimanan dan ketakwaan kita, memperkokoh hijrah dan istiqomah kita. Itu momentumnya tuh ya. Oke, boleh dipahami teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah masih semangat ya mengawali hari dengan kajian. Masya Allah, tabarakallah. Ini itu saja. Jika ada yang salahnya boleh dibetulkan. Karena di sini kita sama-sama belajar ya. Bukan berarti saya lebih pandai di sini. Bahkan di sini tuh banyak sekali yang lebih pandai daripada saya. Insya Allah ya. Jika ada yang baiknya diambil, ada yang buruknya dibuang, ada yang baik datang dari Allah, ada yang tidak baik datang dari saya pribadi. Mungkin itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC yang